yaftahu fathan, pembuka. Jadi kalau pengen dibuka rizkinya, dibuka pengajiannya, dibuka hatinya, pengen dibuka dari sakit menuju sembuh, cepat ya. Memang disuruh, kata Nabi, tergantung yang kita niatin, wasilahnya Fatihah Al-Quran. Jadi alasannya kenapa sih kita kalau acara apapun dimulainya Fatihah, karena pembuka, ya, pembuka apapun. Ya, saya belum ceramah, belum mulai, baru salam doang ya, ceramah aja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad, idza suluhat suluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormat Bapak Kepala Kelurahan Halim, Perdana Kusuma beserta sabda jajaran, yang terhormat Ibunda kami Ibu Rahimah selaku Kasih Kesra, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada beliau, biar segera pindah dinas, biar cepat jadi lurah, amin. Oh, pensiun ya Bu? Pensiunnya di Halim loh ya? Saya pikir masih 40 loh Bu. Ini biar antar amplopnya digedein. Ini teman WA saya. Amplopnya gede. Jadi saya sering lihat status beliau, beliau juga sering lihat status saya. Iya. Yang ada kalau lagi ngomong kata lihat-lihat, lo orang tua ini lo mau pensiun. Kita doain biar sehat terus bahagia bersama keluarga beliau. Guru kami, para asatizah yang mohon maaf saya nggak bisa sebut satu persatu nama. Cuman ada Ustazah Nur, saya punya guru. Ada Ustazah Hajah Ida Rohani, saya punya guru. Ustazah Zubaidah, Ustazah yang lain. Yang mohon maaf juga yang saya belum kenal karena mirip semua wajahnya ini hari sama ya. Para hadirin jamaah pengajian bulanan Kelurahan Halim Perdana Kusuma, mulai dari RW 1 sampai dengan RW 14 RW 16 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka kita menuntut ilmu pengajian. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah niat buat ngaji Allah balas dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di tiap taklim itu pasti saya ngomong Bu, kalau awal taklim saya ngomong kalau kita ngaji itu niat buat ngaji itu menjadi wasilah Allah ampunin dosa-dosa kita. Karena memang Nabi yang motivasiin kita kayak begitu. Di Tariqul Qaul Al-Hasis, kitab karangan Syekh Nawawi, itu ada hadis, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhdua. Siapa orang yang niat berangkat buat ngaji sebelum dia berangkat dari rumah, tapi dia tahu bakal mau ada pengajian dan dia mau datang, maka Allah pasti akan ampunin dosa-dosanya qabla ayyakhdua, sebelum dia melangkah dari rumah. Ini penting buat kita, kenapa? Karena kita banyak dosanya. Ya, asbab duduk doang, dengerin, pulang dapat ilmu, dapat DC, ya kita senang bisa silaturahmi, bisa ketemu sama Bu Rahimah, kita senang sama ketemu sama RW-RW yang lain, ibu dari RW yang lain, kita pulang senang dan pulang diampunin dosa kita. Tengah jalan kita kepleset, bang lagi hujan naik motor, nauzubillah, tahu-tahu kita meninggal, nauzubillah ya, bukan nyumpahin. Itu mati dalam keadaan syahid, ya, dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kata Nabi mati dalam keadaan menuntut ilmu.
Tapi yang paling penting satu, innamal a'malu Binniyat. Ini ibu apal ya hadisnya. Semua perbuatan tergantung niat. Yang ngapain kita ke kelurahan ini hari? Niatnya satu, buat nuntut ilmu. Ya penting itu. Ngapain kita ke kelurahan ntar biar dapat snack? Salah. Ya niatin satu aja buat ngaji, Bu. Karena kalau niatnya buat ngaji, ya apa ya, dukhulul jannah hatta yarji, kata Nabi. Bakal masuk sorga sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kagak ada ruginya dah. Ya, enak kita kalau datang ke pengajian, Allah jamin masuk sorga. Yang kedua, Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi buat teman-temannya yang tadi pada nunjuk yang cuma ada 2-3 orang ya dari RW 1, RW 2, RW 3 yang dikit-dikit, kasih tahu nggak ada ruginya, Bu. Kecuali memang ada kegiatan di rumah, ada kegiatan di kantor suami. Ini kan kadang-kadang kita kagak ngapa-ngapain di rumah. Ya cuman males aja berangkat kemari. Nah kalau males jadi dosa. Kenapa jadi dosa? Ada kewajiban, ada undangan, dan kita nggak hadir. Jadi sesama muslim itu kalau kita nggak ada uzur, ada undangan, hukumnya wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Diundang nih, ada undangan di grup RW nih. Kita kagak ngapa-ngapain, masak udah kelar, ngurusin anak sekolah udah kelar, semuanya udah kelar, gitu ya bengong, kagak mau datang ke musola apa namanya ini, Bu? Kelurahan. Kata Bu Dodi masjid lucu banget. Aula kelurahan, Bu. Ya kita kagak mau datang ke kelurahan, kagak cuma mahala, dosa kita yang kayak begitu. Jadi alhamdulillah ya, kita pakai nikmat sehat kita pada siang hari ini datang buat nuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita semua, amin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu, saya bahagia kembali diundang karena saya sempat seuzon sama Bu Rohimah sejak lurah yang lama pindah. Lah gua agak diundang-undang gitu lama. Nah, ada masalah apa saya bawa WA, saya gengsi. Saya malu sama beliau. Tapi alhamdulillah masih bisa kembali bersilaturahmi karena lama kita nggak ketemu, rasanya ada penyesalan di hati saya, Bu. Nggak bisa ngelihat Ibu yang masa lalu udah cakep-cakep banget. Ya, tapi yang paling utama, Ibu, kalau mau dandan cakep kayak begini biar ada pahalanya, niat dandan buat suami, udah kagak ada yang lain. Niatin dandan buat suami. Dan ingat, secakep-cakepnya Ibu make up, seglowing-glowing wajah Ibu tidak akan lebih baik, karena kalau glowingnya itu yang cakep banget kayak begitu hanya buat bisa bikin cowok-cowok menatap, katanya kan gitu ya. Tapi kalau hatinya dijaga, cowok bukan hanya menatap tapi juga menetap, ya. Benar-benar kayak begitu. Makanya paling utama, wow. Iya, yang paling utama kan, boleh kita kan emang harus kita dandan makan kudu. Tapi kalau hati nggak kita perbaikin juga repot. Ya, dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Karena akhlak itu yang bikin suami betah di rumah. Ya, akhlak kita yang itu yang tadi katanya. Ulang lagi ya, Pak? Hah? Mahal ini kuatnya. Ya, jadi kalau timbang cakep doang cuma bisa orang pada ngeliatin. Tapi kalau misalnya hati kita bagus, insya Allah suami bakal betah di rumah. Makanya kalau pengen punya keluarga bahagia, banyak ulama ngasih tahu rumusnya. Yang penting paling utama adalah taat sama suami, ya. Karena kalau misalnya kita kagak taat, mobil khusus yang pertama nih, ya kata ulama, saya boleh ngobrolnya ngaji ini ya, jangan ceramah, ngaji aja ya. Walaupun udah pada bosen dengerin saya ini. Ya Allah, RW 8, RW 7, ya udah nggak apa-apa, enak dah. Saya udah kata kemarin di RT 9 sama Ibu Titi, lalu di RW 8 saya kata semalam. Besok nemu saya di kelurahan, ya. Pakai headset karena bosen dengerin saya. Iya, ini lagi yang dikata. Bu, kalau pengen keluarga bahagia dan nggak jadi jerumus masuk ke dalam nerakanya Allah, sebagai seorang istri yang pertama jangan banyak ngeluh. Ya, bersyukur atas apapun pemberian dari Allah, atas segala yang Allah punya yang dikasih buat suami.
Ini jangan banyak eluhnya aja, banyakin bersyukur. Karena kalau udah bersyukur, Allah tambah nikmat kita. Jadi mau dikasih berapa juga asal suami jujur. Jadi kadang-kadang kita juga boleh kita ngeluh, laki ngasih kita gaji dia kita tahu UMR, ya 4.500.000. Bener UMR DKI segitu Bu, berapa? Hah? 5,1 juta dikasih kita cuman gopek misalnya, itu boleh ngeluh, ya? Boleh kita ngeluh kayak gitu pelit. Udah curiga gitu. Curiga ya? Ada apa ini? Minta saya jadi salah ngomong nih kayaknya. Pokoknya banyakin bersyukur, berapa juga asal jujur. Ada Pak Jati ngapain Bapak nih? Ada Pak saya dulu, suami beliau lurah. Ya lurah di mana Pak Haji dulu? Ngomong Melayu, di Cakung. Tahun 90-an dulu belum pada lahir ibu-ibu. Apa abang saya yang jadi lurah, Haji Sofi bin Haji Maliki namanya. Jadi kemana-mana ngeliat Pak Haji lupa ada. Banyak bersyukur Bu. Banyakin bersyukur apapun yang Allah kasih. Tapi memang ajarin suami buat jujur, ya. Ajarin suami buat jujur. Kalau dikasih udah banyak, kalau kita masih ngeluh, ini yang berat. Karena ciri orang bertakwa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini ciri orang bertakwa yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dari apa yang Allah kasih berupa Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, ridho atas apapun yang Allah kasih. Kalau bahasa agamanya qanaah, ngerasa cukup aja. Karena kalau rasanya kurang aja kurang. Ya mau dikasih duit berapa dari Allah tuh, rezeki udah banyak, rasanya kurang aja emang. Tapi kalau ridho, ya kalau ikhlas atas pemberian yang Allah kasih, insya Allah nanti Allah pasti tambah rizkinya. Ini ayat-ayat umum dan ibu semua apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mau dikit mau banyak, alhamdulillah dulu aja. Habis itu baru protes sama suami, tapi baik-baik ngomongnya. Ya jangan sampai bentak suami. Karena kalau bentak suami lalu suami kagak redho, maka aresnya guncang, Allah marah. Boleh kita bentak marah sama suami, ngomong kenceng kalau laki kita budak. Kalau kagak budak jangan kenceng-kenceng. Tapi kan insya Allah kupingnya masih pada denger ya, kaki kita ya. Udah mulai. Iya. Itu kalau udah pada tua, kalau nggak tua mah jangan. Jangan kenceng-kenceng Bu ngomong sama laki. Banyak banget yang pada kualat yang kayak begini. Ar-ridho bil qalil, ridho atas apapun yang Allah kasih. Ikhlas saja qanaah itu merasanya cukup walaupun kurang. Lalu yang katanya Sayyidina Ali, tanda takwa wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri nanti menuju harinya, hari kebangkitan. Karena kita semua pasti mati dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan banyak ngeluh. Yang kedua, kalau pengen rumah tangganya bahagia, rumah tangganya senang, nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan banding-bandingin, jangan ngungkit. Apa yang diungkit? Kebaikan istri dan kejelekan suami. Kita tahu ahli sejarah terbaik adalah kaum istri. Ya kesalahan saya 10 tahun, saya nih Bu 20 tahun yang lalu masih diungkit aja kalau berantemnya sekarang. Tuh istri. Ya kan begitu. Pernah minta maaf, pernah salah. Lu kan pernah ngelirik lu perempuan yang ono. Itu 15 tahun udah itu. Dan itu rata-rata kita semua begitu itu. Ya, boleh apa kagak? Boleh. Tapi kalau tiap hari diungkit kebaikannya mulu, kan kalau kebaikan saya mah nggak begitu Bang. Saya sebagai istri udah taat, udah rajin, udah masak. Abang begini mulu, begitu mulu. Jangan ngungkit, nggak bakal samawa tuh Bu, nggak bakal tentrem rumah tangga kita. Ya, jangan bandingin. Kalau punya anak dua, yang nomor 1 rada pintar, yang nomor 2 rada blow on nih. Yang pintar ini mirip banget mama ya Pak, begitu. Kalau yang nomor 2 yang blow on mirip banget bapak. Oh, ini nggak bakal sakinah ini. Nggak tenang suami kayak begitu. Jangan bandingin. Ya, jangan ngungkit mulu. Kalau mau kebaikan suami, bahkan kudu dikasih tahu kepada siapapun.
Ini rumah tangganya biar mendingan, ya, biar enakan kita rumah tangga. Laki juga mikiran betah nanti di rumah. Yang ketiga, jangan mencintai selain suami kita. Rame kemarin mau tembus 3 juta yang nonton. Iparku adalah suamiku. Ya, selingkuh. Nontonannya zaman sekarang itu tuh. Nah, lagi musimnya itu. Ini kembali ke yang pertama. Bu Rahimah nyengir aja belum nonton. Hah? Makanya dong ke KJI. Main. Saya juga belum, Bu. Saya gosip. Demi Allah saya nggak akan nonton. Iya. Udah dengerin dulu, jangan ngobrol lagi, dengerin. Selain ceramah ini ngobrol aja gak ada itu film. Lu pada tuh gua sampai mana? Nah, jangan mencintai selain suami. Ini haram, nih haram. Ini kembali ke yang nomor yang pertama, Ibu, dandan jangan niat biar dilihat mantan teman kita ketika SMA. Jangan pengen dandan karena orang lain. Hukumnya haram. Ya, kalau pengen dapat pahala dari Allah, ibu pakai lipstick, ibu pakai bedak. Mau bedak sampai tebal berapa banyak juga berapa senti akan dapat pahala kalau niatnya dandan buat suami. Udah nggak ada yang lain. Jangan Bu, jangan ada orang lain di hati suami, di hati kita. Ya kalau suami mah nggak apa-apa, boleh 4 ya. Kalau berani. Saya udah sering bilang saya berani Bu, beranian istri sama saya. Ya, jadi sekarang saya ngomong, besok saya bebusa diracunin sama bini saya. Ini temen bini saya mulu, hati-hati. Kalau dia laporan itu bukan kartu mati ceramah di Kelurahan Halim, Bu. Ya Allah, langsung nyampe ini mana direkam. Ada segala ponakan, segala empo ini saya ceramah. Ya Allah ya Rasulullah, mana tuh saya lupa dah tuh. Bu, yang ketiga, yang keempat, kalau pengen keluarganya bahagia, jangan meminta apapun melebihi dari kemampuan suami. Kita tahu banyak ada menteri yang sampai masuk penjara, pejabat Pemda banyak yang masuk penjara, orang karyawan banyak masuk penjara. Oh, dia koruptor itu. Itu kalau mau lihat bukan cuma dia yang salah, kadang-kadang permintaan istrinya yang berlebihan. Kita tahu gaji suami kita 10 juta, kita minta emas tiap bulan 20 gram. Sampai budak tuh agak bakal dapat. Kalau kagak nyolong. Ada satu menteri sekarang di KPK, si Fulan namanya. Ternyata duitnya dikorupsi buat dia beli mobil, beli make up, beli tas yang ratusan juta dan sebagainya. Ini artinya istri nggak dukung suami. Ibu kalau pengen keluarganya bahagia, tahu kemampuan suaminya segitu, jangan maksa banget. Memang tahu suami kita sayang. Kata Nabi, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Yang cinta sama sesuatu, dia bakal jadi budaknya. Suami mah bakal nurutin, bela-belain Bu. Beneran dah. Tapi kadang-kadang gara-gara nurutin, kepleset lewat jalan yang haram. Ya, itu yang bikin kita bareng-bareng masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bu, sekali lagi kembali, bahwasanya harus ridho dari apapun yang memang Allah kasih buat kita. Kalau pengen tambah banyak rizkinya, sedekahnya jangan pernah putus. Makanya kayak Haji Asy'ari ini, kalau pengen punya keluarga sakinah, beliau pernah ngajarin punya anak soleh-soleha. Ini tiap anak tahu lahirnya kayak saya Kamis nih Bu. Ya, emak saya tahu kalau hari Kamis dia puasa. Buat siapa? Namanya puasa weton anak kalau kata orang Jawa. Ya, hari apa dia lahir kita puasain. Yang kesian orang Betawi anaknya banyak-banyak. Ya, itu bisa lebih seminggu puasanya Bu. Lah berangkat mulu. Itu agak hayatin loh, dia saudaranya 13. Bos saya. Lo adanya yang konten masih ada nih. Ada berapa dulu? Ada berapa? Ini berapa? 11. Lo puasa 11 tadi lo. Budek kita puasa itu. Bu, benar kalau pengen punya anak soleh, pengen kita punya anak yang gampang banget dengerin sama kita, disuruh apa aja mau, sholat mau, itu puasain pada hari lahirnya. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ini ada satu kisah tentang seorang syekh, ya, Abdullah ibnu Mubarak namanya, ditanya sama seorang sahabat, ya Abdullah, saya punya anak lawan saya mulu.
dibilangin berkali-kali kagak mau denger. Ini apa ya solusinya dan kenapa bisa begini? Abdullah ibnu Mubarak bertanya kepada itu orang tua, ente pernah nyumpain anak apa kagak? Pernah ngomong keras sama anak akhirnya karena kita emosi kelepasan apa kagak? Apa kata tuh orang tua? Iya, saya pernah. Dan ini terjadi sama kita. Udah kesebat emang dasar anak setan lu kan gitu. Pantes kelakuan anak kita kayak setan kadang-kadang. Ntar segala binatang kita kata. Itu kenapa anak saya Ustaz nggak pinter-pinter? Kalau tadi katain bego mulu sama emaknya kan susah. Makanya ini hati-hati nih. Karena doa yang paling utama bukan doa ustaz-ustazah, bukan doa kiai, tapi doa orang tua buat anak-anaknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 doa yang nggak mungkin nggak dijawab. Yang pertama, ad-doatil mazlum, doanya orang yang dizolimi. Kalau orang dizolimin, ya ini dia doa langsung didengar sama Allah. Kalau ibu jahat sama tetangga, jahat sama teman sekampung, sama teman pengajian, nyinyirin dia mulu, lalu yang diomongin ngerasa tuh, ini jahat amat menurut Allah, saya nggak redo, belangsak hidup kita bu, beneran kan? Gara-gara apa nih? Jahat mulut kita, sering banget ghibah, sering banget gosipin dia. Nah dia terzolimi, nggak terima sama kita, maka doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa musafir, doa orang yang lagi musafir. Musafir itu lagi bepergian. Kalau orang lagi musafir kita minta doanya, bisa. Ya tapi zaman dulu yang musafirnya jauh, naik onta dan sebagainya. Kalau musafir bepergian kita naik Tran Halim ke Cililitan, di Tran Halim kita minta doa. Ya nggak begitu-begitu juga, orang gila namanya. Ini kata Ustadz, kalau minta doa sama orang bepergian, ya nggak gitu juga ya. Doa musafir zaman dulu. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, doail walad liwaladihi. Doa orang tua buat anaknya. Katanya Nabi, doanya bapak buat anaknya. Nah, doail anbiya li ummati. Doail ab li waladihi. Ta doail anbiya li ummati. Doanya bapak buat anaknya kayak doanya Nabi untuk seluruh umatnya, pasti dijawab. Doanya ibu ini sebagaimana ridhonya Allah, tergantung ridho ibunya, tergantung ridho bapaknya, tergantung ridho keduanya. Bu, ibu ngomong kalau doain ini ke anak, insya Allah jadi yang dia mau, nggak usah jauh-jauh. Jadi beruntung kita yang masih punya orang tua. Kita ada hambatan di kantor. Kalau saya di kantor misalnya kepala sekolah saya brengsek kagak enak, orang saya catat aja namanya, mak doain dulu nih pas masih ada. Ya sekarang saya ziarahin, mak doain. Ini beliau malam, beliau doa, besok rasanya tuh kepsek baik banget sama saya. Bener begitu, karena mustajabah. Ustadz mah enak, emaknya sering ibadah. Enggak, ini enggak ada patokan. Mau emak bagaimana lagunya juga, asal emak kandung kita, doanya mustajabah. Ustadz emak saya masih tatoan sampai sekarang misalnya. Yang namanya yang sadar kita, emak kita preman bagaimana? Tetap mustajabah. Ibu kalau punya masalah, minta doa sama orang tua. Udah gak ada yang lain. Gak usah minta air sama Ustadz, rugi. Kan amplop juga minta sama saya. Ustadz minta doa, lagu minta duit. Kalau emak kan kagak pakai begitu. Insya Allah mustajabah. Makanya kalau pengen bahagia, bahagiain orang tua. Ya, kalau pengen anak to'at, to'atin orang tua. Kata Nabi, birru walidikum tabirrukum abna'ukum. Kalau kita bakti sama orang tua, anak-anak kagak pakai disuruh, bakal bakti sama kita. Makanya introspeksi dah sekarang. Ngapa anak lawan mulu? Lah dulu muda pada bangor. Kalau emak ngomong kita bantah, emak nyuruh kita pergi. Kan begitu. Dilarang kita lawan, kan begitu. Nah kalau yang ada yang kayak begitu masih ada orang tuanya, cuci kakinya, minta ridhonya, cium tangannya. Saya punya guru kayak Haji Hasanuddin Hidayatullah, Pangasuh Permasalahan Asidikiyah Karawang. Santrinya 3.000 sampai sekarang. Ini kalau emaknya datang dari Banyuwangi, di mana juga Bu nganter ke airport. Ini saya lihat depan mata saya nih Bu. Di airport pas mau salaman, habis salaman, dicium kakinya Bu. Dicium, disujud kakinya. Dimanapun berada itu, nggak malu orang pada ngeliatin dia, bodo amat. Kiai itu, hafal Quran, mondoknya di Mekah, di Madinah. Sampai sekarang, artinya sampai begitu banget. Iya, memang harus segitunya kita muliain orang tua. Kenapa? Karena muliain orang tua artinya kita mengharap ridho dari Allah. Kalau Allah udah ridho, bahagia dunia akhirat.
Kadang-kadang kita udah rumah tangga, buat anak, buat teman kita royal, kita traktir makan di mana-mana, orang tua kita lupain. Ya makanya ibu bikinan miskin, kenapa pelit sama orang tua? Tapi kalau bayar sama orang tua, terserah, jangan diundang lagi, nggak apa-apa gua. Beneran ini gua ngomong. Tapi kalau kita bayar sama orang tua, Allah balasnya berlebih-lebih. Karena dalam urutan sedekah orang tua itu cuman satu, di bawah satu urutan sama kiai. Kalau sedekah kepada orang biasa itu pahalanya 10 kali lipat. Orang cacat itu 90 kali lipat. Kalau kita sedekah sama orang tua itu 100.000 kali lipat pahalanya. Sedekah sama orang tua tuh. Tapi kalau pengen gede lagi 900 kali lipat, 900.000 kali lipat sedekah sama guru. Ya. Jadi besok kalau pengen dapat ilmunya, rezekinya banyak, kalau ngundang saya ceramah sedekahin kan banyak. Insya Allah duitnya tambah banyak guru-guru kita. Ya, jangan mau ngaji doang sedekah bocah mulut tiap bulan. Pelit banget ya kayak begitu. Kalau tambah banyak ngasih guru, insya Allah rezekinya tambah banyak. Ya, tapi utama orang tua, jangan ada yang lain. Orang tua yang ngasih. Ya, yang kita kasih. Kalau pengen adem, nah duit dari kita kasih mertua, suami kita suruh ngasih orang tua kita sering-sering jadi. Ya, jadi biar kayaknya senang gitu. Orang tua kandung kita yang ngasih suami, lalu orang tua suami yang ngasih kita. Enak dan tuh kayak begitu. Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kudu taat sama suami dan taat juga kepada Allah sebagai bukti nanti anak bakal taat sama kita. Yang pertama kalau pengen taat tadi puasain. Yang kedua kirimin Fatihah. Ini pada dipakai kan ya, dipakai aja sehari-hari kita dipakai ya. Pas sembahyang kirimin Fatihah atas nama anak-anak kita. Pertama Fatihah buat suami. Kalau nggak pengen suaminya ngelirik kanan kiri, ya Fatihahin tiap hari. Habis itu colok matanya, insya Allah nggak bakal. Iya. Yang belakang sesat jangan dengerin yang depannya aja. Lalu Fatihah anak kita 4, Fatihah satu-satu itu. Fatihahin buat anak kita. Lalu kalau pengen punya anak soleh, sedekah atas nama anak. Ini amalan kita nih orang tua, sedekah. Walaupun 2.000 cari Alfamart ada kotak, amal kita masukin 2.000, anak kita 4 dia berarti 8.000 ya. Kalau anaknya banyak bagaimana kayak keluarga Haji Hayati itu yang 11. Yang banyak masukinnya itu. Banyak itu kalau jadi orang tuanya. Maka jangan beranak dulu, bilangnya apa? Udah meninggal ya gitu. Yang bisa memelin saya galak banget kayak bapak saya tuh. Banyak-banyak Iya orang dulu banyak ya, alhamdulillah. Tapi orang dulu nggak pakai macam-macam, banyak pada jadi orang semua pada benar. Ya, kenapa? Karena memang yang dicari nggak cuma dunia tapi akhirat. Jadi ibu jangan lupa kalau pengen punya anak soleh, pertama puasain di hari wetonnya dia. Lalu yang kedua sedekahin. Yang ketiga adalah kirimin Fatihah dia tiap habis sembahyang. Dan jangan lupa itu bacain sholawat Jibril. Satu anak 300 sholawat, insya Allah kayak anak Habib Lutfi bin Yahya semua jadi anak soleh solehah. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ibu saya pengen biar diundang lagi. Jadi saya ngomong cukup 45 menit ya. Tadi jam 3 dikit lebih. Nanti mudah-mudahan saya bisa diundang lagi. Siapapun lurahnya jangan bosan sama saya. Ya. Kok jadi iklan Bu Rahim? Enggak ada. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin. Allah berikan panjang umur buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak. Karena insya Allah besok tanggal 10 Muharram ya Bu. Ibu, ini momentum buat ibu kaya. Saya lupa. Besok tanggal 10 Muharram, mulai dari hari ini kumpulin duit. Duit belanja ada sisa 5.000, 7.000, 10.000 kumpulin. Buat apa? Sedekah sama yatim. Jangan dikumpulin, ibu datang ke rumahnya. Ibu keliling datang ke rumahnya. Ya, jangan pakai nungguin duit dari suami, tapi emang benar-benar duit kita. Itu pasti Allah tambah rezekinya itu. Amin. Ya, ila saba'i mi'atin ila asadaqatu asrha ila saba'i mi'atin di'fin kata Nabi. Sedekah itu sampai dengan 700 lipat pahalanya. Gara-gara sedekah sama yatim tanggal 10 Muharram bulan depan. Dari sekarang belanjanya sisipin. Kalau bisa ada duit 20.000-an masukin ke amplop masing-masing 20.000, kasih ke yatim, samperin Bu. Dari gara-gara kita sedekah kayak begitu, insya Allah rezekinya 1 tahun ke depan bakalan penuh, bakalan banyak. Jangan pelit. Sekali-kali kita banyakin berbagi. Tambah banyak duit kita keluar buat jalan Allah, insya Allah tambah banyak duit yang masuk buat kita.
Ya karenanya saya doain biar rezekinya banyak semua, bisa sedekah ya buat orang tua, buat yatim-yatim. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur buat kita semua. Kita punya pemimpin, kita punya guru, ya ustazah-ustazah kita Allah berikan panjang umur semua. Ibu Rahimah Allah berikan kesehatan lahir maupun batin buat beliau. Dan mudah-mudahan hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah bil hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali doa kayak namanya banyak banget doa juga. Ya ingetin yang belum pernah, yang lupa, ntar pulang kita tahu anak kita lagi main, laki kita belum pulang kerja, kagak ada orang, kunci kita bawa. Ingat ya, baca buka pintu assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin sambil baca kulhu 3 kali. Ya kalau di rumah ada orang, ada yang kerja sama kita, ada pembantu di rumah, berarti ada orang, ada anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil baca kulhu 3 kali. Ini amalan saya dari 2 sanad. Yang pertama guru sekumpul Martapura, yang kedua dari guru saya Kiai Haji Muhammad Iskandar SK. Ini nggak nyampe 2 bulan 3 bulan rezeki bakalan banyak. Tetangga bakal keduman. Tiap dari manapun keluar rumah, ibu belanja di Buleda, ibu Buleda ini mah di RW 7 lupa saya. Di warung Jawa, di warung Batak, di warung mana aja ibu belanja. Jalan pulang ke rumah, masuk rumah, nggak ada orang, baca assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin sambil baca kulhu 3 kali. Cuman pelan-pelan, kalau kenceng dikata orang gila kan. Ya masuk rumah pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Kalau ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak biasa sambil baca kulhu 3 kali. Nggak sampai 2 bulan rezekinya bakalan banyak. Yakin? Ya amalin. Kiai-kiai yang ngasih amalan ini maha kaya banget itu saya lihatin. Dan saya udah ngamalin, nemu aja rezekinya gara-gara begitu. Jadi terpulang kayak begitu ya Bu, diamalin. Udah pernah nih saya kasih dan kadang-kadang nggak diamalin. Ya, entah lupa, entah bloon, saya nggak tahu udah bukan. Kita doakan, ntar saya jadi sembarangan nyata. Sabladhi bilail karim ya Allah ya mabud lama sudah pada alhamdulillah alamin. Hamdan wa fina amma yakafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsi arzaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa lal khairi qaribna wa nisari ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.